Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Amma ba'd. Saya hormati, saya muliakan para kiai, para pengasuh pesantren yang hadir dan juga seluruh hadirin. Alhamdulillah, Sunan Giri itu adalah faqihul aulia. Beliau ini adalah ahli fikih di antara wali songo. Artinya di antara wali songo ini yang memang punya otoritas akademis, mengenai syariat, itu adalah Sunan Giri. Atau Raden Ainul Yakin. Itulah sebabnya, dan karena beliau ini adalah pemegang otoritas dalam syariat dengan kapasitas akademik, sekali lagi dengan kapasitas akademik yang beliau miliki tentang syariat itu, maka wali songo beliau ini menjadi rujukan dari para wali-wali yang lain untuk mendapatkan kerangka syariat yang legitimate bagi berbagai macam gagasan yang diinisiasi oleh para wali tersebut, termasuk wayang. Misalnya Sunan Kalijogo punya gagasan untuk mengembangkan seni wayang seperti yang kita kenal sekarang ini. Wayang itu disebut juga ringgit. Ringgit itu jarwo dosok. Jarwo dosok itu ada jarwo dosoknya, ringgit. Ya kayak kerikil itu, keri neng sikil misalnya. Ya. Nah, ringgit itu juga begitu. Ringgit itu artinya Sunan Giri sing nganggit. Sunan Giri yang membuat. Kenapa? Karena ketika Sunan Kalijogo menggagas wayang, beliau kemudian berkonsultasi dengan Sunan Giri tentang bagaimana membuat wayang yang tidak melanggar syariat. Karena diketahui bahwa kita punya syariat yang membatasi penggambaran makhluk hidup misalnya. Nah, maka karena Sunan Giri adalah otoritas fakih, ini dikonsultasikan kepada Sunan Giri, dan Sunan Girilah yang kemudian mendesain bentuk wayang itu sedemikian rupa sehingga membangkitkan imajinasi tentang orang, tapi bukan gambar orang, sehingga tidak bisa diharamkan. Karena di dalam sejumlah literatur fikih
menggambar makhluk hidup secara utuh itu tidak diperbolehkan. Maka Sunan Giri lah yang kemudian mendesain ini, wayang ini, supaya tidak sampai melanggar syariat atau melanggar apa yang menjadi ketentuan di dalam rujukan-rujukan fikih itu. Jadinya seperti wayang sekarang. Kita tahu wayang itu jelas bukan gambar manusia, tapi membangkitkan imajinasi tentang manusia. Wah, itu saudara sekalian yang saya hormati, kita melihat pola yang sama dari inisiasi peradaban sepanjang sejarah. Sebetulnya kalau dipikir, Sunan Kalijogo itu ketika menggagas wayang sebagai media dakwah, beliau bisa saja langsung mengeksekusi gagasan itu dengan imajinasi apapun yang beliau miliki, tanpa harus repot-repot mencari kerangka fikih untuk gagasan tentang wayang itu. Tapi toh Sunan Kalijogo mementingkan diri untuk berkonsultasi dengan Sunan Giri mengenai hal ini. Kenapa? Karena para wali pada waktu itu, Wali Songo memang punya kesadaran bahwa yang sedang mereka perjuangkan bersama itu adalah inisiasi suatu peradaban baru di Nusantara itu. Dan di dalam pola bangkitnya satu peradaban sepanjang sejarah di mana saja, zaman Macedonia, Babilonia, Romawi kuno, sampai pada masa-masa peradaban Islam, kita selalu melihat pola bahwa peradaban itu dibangun di atas pondasi yang salah satu komponennya adalah kerangka kerja intelektual atau intellectual framework. Selalu ada. Di masa lalu biasanya intellectual framework itu dikaitkan atau diberi label dengan nuansa-nuansa agama. Kerangka intelektual itu lalu dilabeli sebagai ya praktis adalah agama. Walaupun mungkin sebetulnya belum secara komprehensif dinyatakan sebagai sistem nilai yang membentuk agama, tetapi dalam praktek berfungsi seperti agama. Kita melihat itu sejak zaman Yunani kuno sampai dengan saya kira masa kini. Ketika kita melihat sejarah Doho, Kediri, Mojopahit, kemudian Demak, Mataram, kita melihat pola yang sama. Ada intellectual framework yang dijadikan bagian dari pondasi peradaban yang sudah dibangun. Itu sebabnya kita kenal tokoh-tokoh seperti Joyoboyo, kita kenal tokoh seperti Empu Tantular di sini. Dan di zaman
para khalifah yang awal, ya, khususnya di zaman dinasti Abbasiyah. Pada era dinasti Abbasiyah, khususnya pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, upaya untuk membangun konstruksi intelektual dilakukan melalui proyek besar-besaran dengan impor atau internalisasi warisan intelektual dari Yunani kuno, dari zaman Yunani kuno, sehingga Abbasiyah tumbuh sebagai peradaban yang sangat maju secara ilmu pengetahuan dan bahkan teknologi. Nah, pola ini selalu kita temukan di dalam sejarah bangkitnya peradaban-peradaban di seluruh dunia ini. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.